nasib apa sama atau beda mananya? Kalau program namanya kodok, kalau sudah masuk dalam wilayah implementasi itu namanya takdir. Kita bisa tahu takdir itu setelah terjadi. Kalau belum namanya kodok, itu rencana Tuhan. Nah, dunia ini adalah sepertinya sandiwara, inamal hayatud dunya laibun walahun. Ki Dalang itu sudah membuat satu lakon, betul enggak? Ceritanya apa? Apa ceritanya? Lagi apa mesti di sini sandiwaranya? Damar Wulan. Ya udah, ceritalah umpamanya Damar Wulan lah ceritanya. Itu sudah ada skenarionya, sudah dibuat, pemainnya ada 20 orang, ada rajanya, ada permaisurinya, ada tukang pejatnya, ada semua. Kan masing-masing itu sudah dikasih peran dan dilatih, betul nggak? Artinya semua siap berperan sesuai dengan kata Ki Dalang, betul nggak? Jadi tidak mungkin cerita itu akan berjalan kalau tidak ada skenario. 20 orang naik panggung, terus kata Ki Dalangnya, silakan peran kamu milih masing-masing. Ya gulet akhirnya. Kehidupan ini tidak sporadis, semuanya sudah tertata rapi. Jadi itulah ketentuan Tuhan, semuanya sudah diatur di program dan tidak akan pernah meleset. Yang sampai sekarang program Tuhan itu bukan dalam kehidupan di dunia, di dalam diri kita sendiri semua sudah terprogram. Dan kita tidak usah melibatkan diri dan tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk mengatur. Bagaimana caranya fagosit itu menangkap partikel asing yang masuk dalam darah kita, kita tidak dilibatkan oleh Allah. Di mana leukosit itu diciptakan, kita tidak pernah merasakannya. Allah yang membuat aturan bahwa leukosit itu adalah white blood cell yang pembelahannya, pembiakannya tidak melalui pembelahan sel, tapi langsung dibuat oleh hematopoietik pluripotent yang dibuat dari sumsum kita. Kita tidak tahu. Jumlah leukosit 8.000 sampai 15.000. Lebih itu kena leukemia, namanya kanker. Kita tidak diikutkan. Semua berjalan sesuai dengan aturannya. Mau bilang apa? Sok mau ngatur Allah gitu. Matahari sejak meledak Big Bang, teori George Lemaitre 14 miliar tahun yang lalu, ledakan besar, bumi selama 4 miliar kemudian baru mendingin dan ada kehidupan berputar dengan kecepatan yang stabil, tidak pernah bergeser. Selama 14 miliar itu bumi kita hanya pernah melambat 1 detik kuantum. Kita tidak bisa dilibatkan. Percaya nggak? Oke, saya menanya lagi. Di sini ada nggak yang waktu lahir mengisi daftar formulir kehadiran di dunia? Pak Kuwo isi enggak? Nih, les, sok milih namanya siapa, lahirnya di mana, hari apa, jam berapa, tahun berapa, ibunya siapa, jenis kelaminnya lagi. Pernah ngisi enggak? Enggak kan? Ibunya dulu yang ngandung pernah niatan bikin enggak? Ibu mengandung kan? Mengandung kita kan? Sok kita tanya, Bu, apa dulu ibu sengaja mau bikin saya? Enggak kok. Kita terlahir hanya akibat dari. Akibat dari apa? Oke, saya lahir di kertas maya bukan pilihan saya. Saya jadi laki-laki bukan pilihan saya. Lahir dari ibu Haji Janab bukan pilihan saya. Tanggal 2 Februari bukan pilihan saya. Tahun 48 bukan pilihan saya. Menjelang subuh bukan pilihan saya. Semuanya bukan pilihan saya. Saya terlahir tidak dilibatkan sedikit pun. Ini saya bukan teori tapi realita, betul nggak? Bukan teori, realita, betul nggak? Dan nanti saya pun matinya saya juga saya tidak tahu. Mati saya di mana, dengan cara apa, kapan, berapa, tidak boleh. Dan kita tidak boleh makana lahumul khiyarah.
Innallaha yakhluqu ma yasha wa yakhtar, maka lahumul khiyarah. Allah yang mencipta, Allah yang memilih, kita tidak diberi hak pilih. Yang penting laksanakan ketentuan kami. Itu namanya takdir Tuhan seperti itu. Kalau kita mengambil keputusan sendiri, saya ingin mati dengan menggantung diri, maka itu terlarang. Boleh nggak kita beli tambang sendiri? Minum racun boleh nggak? Oke, saya mau nanya deh. Kalau andaikan bapak-bapak dikasih penyakit kanker, mau nggak? Nggak mau. Tumor, TBC, diabetes, ya saya mau mati sudah. Nggak bisa, tetap mati kok. Dimana kita tidak tahu dan kita tidak boleh memilih. Selesai. Ini bukan teori tapi realita di lapangan. Kita tidak dilibatkan. Sampai berapa jumlah sel tubuh kita. Setiap hari sel-sel tubuh kita 18 miliar sel yang rusak. Begitu kita tidur lelap, semua terganti dengan sel yang baru. Dan saya sekarang bukan saya dulu, ini saya yang baru. Sel-sel saya sel yang baru. Waktu lahir sudah habis tuh mah. Paham nggak? Dan kita tidak dilibatkan. Betul nggak? Realita nggak? Nah, hanya saja orang tuh merasanya seolah-olah dia bisa berusaha. Betul nggak? Begini, hati saya pengen minum, enggak, betul loh. Tenggorokan saya kering, ditransfer ke otak, diproses. Nah, hati juga informasi ini harus diminumkan. Otak dan hati juga bekerja sama, ada jalurnya. Akhirnya menggerakkan tangan saya untuk bergerak, mengambil gelas, mendekatkan ke mulut dan mulutnya ternganga, lalu mengisap. Sementara ini dikiranya kita ini bisa punya upaya, betul nggak? Perang sane kan gitu kiranya. Ini persis kayak masinis kereta dalam kota, namanya metro ya, kereta listrik tuh. Kata pusatnya, sentralnya Gambir sekian kilometer lagi, kecepatan naikkan 120. Oke bos, nyet diinjok bos, sempet. Perlintasan jalan belum tertutup, turunkan kecepatan. Oke bos, turun lagi. Seorang masinis dia beranggapan saya bisa mempercepat kereta, saya bisa memperlambat kereta, dan saya bisa menghentikan kereta. Betul nggak? Tiba-tiba trek listriknya mati. Sok injekan gasnya, jalan nggak? Itulah kira-kira kita ini, kita bisa, karena selama ini kita masih diarusi energi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diputus, orang yang dulu mengancam saya, gue tonjok lu, saya tampar, setruk, saya datangi, bapak kata dulu mau nampar saya, iya, sok ditampar, beli bisa, silahkan tampar, nggak bisa, dulu bisa nggak, dulu mah bisa, sekarang bisa nggak, sekarang enggak, kenapa nggak bisa, ya nggak tahu. Itulah makanya di penghujungnya kita tetap walau bagaimanapun harus mengatakan supaya kita tidak pernah kecewa bahwa titik nol lagi, bahwa kita tidak punya apa-apa dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke.